Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kita keempat ya. Jadi saya ucapkan mohon maaf dulu karena kita tidak bisa ketemu secara luring atau secara fisik. Karena ya kemarin waktu tes antigen itu bareng sama yang positif gitu. Jadi saya udah negatif gitu ya. Saya nggak ada belum saya jujur aja nggak ada positif ya, nggak ada positif karena saya mengecek ini pilek-pilek batuk apa kayak orang dipukul kampung itu apakah COVID gitu kan. Saya cek lah antigen bareng-bareng sama temen yang positif itu gitu. Jadi pas antigen, disobrok hidung ternyata begitu rasanya nggak nyaman dan lain-lain. Nangis sih, wah aduh ternyata gitu ya rasanya. Sekali pas balik, ya kan. Teman saya yang tadi deket bareng itu ternyata positif, jadi saya isoman gitu. Dia bilang, wah pas negatif malah suruh isoman. Tapi nggak apa-apa sih, ada hikmahnya. Jadi kan kita bisa online. Tapi pilek nih saya kan ya kan. Tapi sudah mendingan daripada saya waktu saya ngajar kalian dengan posisi saya sakit gitu kan, kalian bisa tahu tuh saya bindeng banget tuh. Sekarang udah enggak. Kalian jaga kesehatan ya, makanya kalau misalnya kalian memang sakit atau memang ada gejala-gejala, itu boleh kalian ngomong ke dosennya, terus bilang, mana Pak, saya agak sakit, gitu. Daripada dipaksain gitu, nanti malah ternyata COVID nyebar gitu, mas selesai kita bubar gitu. Ya, mending di rumah aja gitu. Ya, nggak usah bohong lah kamu saya, karena yang rugi juga kalian gitu. Ya, ngomongnya sama dosen, ini insya Allah dibolehin ya, daripada dipaksain gitu. Jadi strategi sekolah luring atau belajar luring teman-teman, nanti kalian yang genap ya, absen genap itu datang ke kampus ya kan, selama 2 minggu ini gitu. Ini kan satu minggu pertama, minggu kedua habis itu kita online lagi gitu. Jadi 2 minggu 2 minggu offline, 2 minggu online gitu. Bahasanya habis kalian offline istirahat 2 minggu, habis itu ganjil lagi masuk gitu gitu. Jadi ganti-gantian gitu ya. Dosennya tuh yang ada harus kuat fisik dan lain-lain, karena ya dia harus turun di lapangan gitu. Makanya kalian jaga kesehatan ya, jangan remehkan COVID gitu. Ya kadang-kadang mau COVID aja Pak, ya masalahnya kita nggak tahu, kalau kita tahan aja, misalnya contoh bahasanya kalian kan masih muda tuh, masih energi masih banyak, ya takutnya yang orang tua kalian atau ada keluarga kalian yang ada semacam penyakit bawaan, nah itu bisa parah. Kalau kita mungkin cuma batuk-batuk atau batuk berdahak, tapi kalau mereka mungkin bisa sampai batuk-batuk sampai asma bla 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 gitu, tambah parah gitu. Makanya kita hindarin itu sih sebenarnya. Ya. Makanya jangan remehkan, cuma batuk aja Pak, biasa aja. Tapi kena ke orang tua kalian yang bahaya teman-teman. Yang bikin masalah tuh itu. Ya. Oke, saya lanjut. Udah 30-an. Oke, saya masuk ke materi teman-teman ya. Nah, ini. Oke, jadi saya ulang lagi cara kerjanya gimana, Pak? Ya kan. Pertama buka dulu Exam PP ya, teman-teman ya. Exam PP ya. Download, install, baru PHP itu hanya bisa berjalan di Exam PP. Contohnya gimana? Contoh gini ya, kemarin kan kita udah buat ya websitenya B ya. Nah ini, lihat saya nggak jalankan Exam PP, ya kan? Saya langsung ketik aja gini, B 2021. Up, error. Object not found bisa. Oh jalan, nggak mati. Nih ya, lihat. This site can be reached, ya tidak ada, atau bahasanya cek dong ini mau apa servermu gitu ya, gitu ya. Nah jadi caranya gimana ya, kita install dulu atau XAMPP aja dijalankan ya. Sebenarnya pakai Apache udah bisa lah, coba Apache saya jalankan ya, start. Nah ini kita jalankan, terus saya refresh aja nih yang kelas B ya, ini kelas B saya refresh. Jalan nggak? Tuh jalan ya, tuh ya, jalan kan. Nah, di sini namanya indeksnya ini, nah gini, Rido Pahlepi. Nah, kita nggak belajar ini hari ini, kita udah beda, kita belajar JavaScript ya. JavaScript dulu nih. Oke, nah, jadi sekarang hari ini kita belajar namanya JavaScript. Nah, jadi sebenarnya kita butuh XAMPP ini untuk menjalankan apa? Jalankan server PHP. Anggap aja XAMPP itu adalah server, teman-teman ya. Mirip seperti ICT itu, atau di Unmul itu ada ICT, tempat naruh aplikasi-aplikasi gitu. Makanya kalau mohon maaf kalau mati listrik atau tiba-tiba hujan deras terus tiba-tiba gangguan, itu servernya bisa-bisa dimatikan atau macam-macam. Karena kemarin pengalaman ada kena petir lah seperti itu. Jadi ya beranjak dari situ, daripada aplikasinya hangus atau rusak ya seperti itu, mending kadang dimatikan dulu gitu ya. Tapi yang sering terjadi biasanya mati listrik sih, karena kan lah kalau di
begitu hujan deras atau banjir gimana, pasti dimatiin listriknya daripada nyetrum dan lain-lain. Nah, yang berdampak pada apa? Matinya server. Makanya kalau tiba-tiba sia gangguan atau tiba-tiba aplikasi-aplikasi yang ada di Unmul gangguan, itu ya biasa aja, jangan terlalu wah jelek nih servernya, enggak. Tapi kadang-kadang ada namanya resiko ya, manajemen resiko dari eksternal gitu. Listriknya nggak ada kok emang. Coba. Aplikasi udah bagus, servernya udah kuat, jaringannya kuat gitu. Tiba-tiba listriknya mati. Ya udah mau gimana dong? Kayak genset, misalnya genset nanti takutnya rusak dan lain-lain. Belum lagi kalau kemarin sering kejadian tuh bandwidth-nya turun. Contoh kemarin ada apa sih kabel kabel itu fiber optik putus gitu gitu ya. Nah itu mau nggak mau ganggu lagi. Ya, itu info buat kalian untuk web ya seperti itu. Nah jadi hari ini kita belajar namanya JavaScript. Saya akan jelaskan cara bikin forming ini, tapi lebih sederhana ya. Nah jadi gini cara kerjanya. Kita contoh kelas aja bersama proses. Jadi biar kalian paham ya. Nah, pertama kita buka dulu nama website kalian ini website ini. Terus saya buat file baru namanya tambah ya, tambah.php saja. Ntar. Kita buat dulu di index itu bikin hyperlink di sini. Mana tadi hyperlinknya? Nah, di sini saya buat namanya tambah.php. Jadi saya nggak jadi ya bikin visi misi, saya buat tambah data. Ini ganti PHP boleh. Nah, jadi misalnya tiba-tiba nih belum ada, boleh kasih bintang ya teman-teman ya. Nah, gini bintang. Dikosongin lah gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau bentuknya seperti apa? Coba saya refresh gini. Nah, lihat ya, di sini udah berubah jadi tambah data. Tuh, tambah data. Ini tambah data. Nah, cara ngeceknya gimana? Klik di ujung bawah sini. Tuh, ya. Tambah.php, ya. Terus di bagian informasi bintang. Sorry, pagar. Itu diklik nggak bisa ya. Kalau yang informasi diklik nggak bisa. Nah, diklik nggak bisa. Tuh, 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 ya. Tapi pas saya klik tambah, wah belum ada nih Pak. Nah, gitu loh. Object not found, ya kan? Maka kita buatkan. Ya, cara gimana? Klik di sini new, baru kita save, ya kan? Nah, baru kita kasih nama file yang dituju tadi, ya. PHP ya, PHP tambah tambah.php. Save. Nah, ini ya. Bisa kita refresh ke blank kosong. Ini sudah jalan teman-teman ya. Jadi kalau saya ketik-ketik bla 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 gitu, maka dia akan jalan. Tuh, berjalan kan? Buat ya, begini. Tambah data. Ya. Tujuannya apa? Sama buat headingnya ini biar ada judulnya di sini. Refresh. Nah, form tambah data. Ya. Biasakan untuk apa ya? Hal-hal detail itu diperbaikin ya. Gitu. Nah, sekarang kita mau buat form ya teman-teman ya. Cara gimana? Gini teman-teman ya. Kita mau buat variabel dulu. Cara gini. Form. Nah, ini dia ada tutupnya. Nah, gini. Artinya apa? Ini sampai sini itu akan berpengaruh terhadap form ini ya, seperti itu. Ya. Jadi caranya gimana ya? Kita buat table tadi. Artinya form ini akan berpengaruh sampai bawah sini ya. Nah, gitu. Ya. Border 1 width-nya 100%, ya kan? Nah, terus di sini kita buat dulu yang form kemarin ya. Tapi kita nggak buat banyak, kita cuma buat dikit aja ya. Kita buat hitung-hitungan biasa aja dulu. Nah, gini. Jadi tadi saya hitung-hitungan ya, pakai harga sama. Saya samakan aja harga baru saya kasih di sini copy, di sini baru teks. Nah, ini input. Nah, tipenya apa? Tipenya teks teman ya. Baru sini saya kasih nama harga. Nah, saya mau buat hitung-hitungan ya. Nah, harga jumlah barang jumlah barang
Sini jumlah. Ini yang sederhana dulu ya saya buat ya. Baru di sini saya buat total. Nah, ini kan kalian wah gampang banget tuh Pak, ya kan. Ini biasa nih bikin form, ya, gitu, ya. Total, ya, gitu. Terus saya buat lagi satu lagi. Ini untuk submitnya, simpan ya, sorry, simpan. Ini, input tipe submit, ya, submit, simpan. Langsung jadi kotak-kotak ya. Nggak apa-apa ya. Ini contoh dulu. Saya buat gini. Tapi kalau kalian mau sederhanakan boleh. Bisa contoh saya ganti width-nya 80% aja nih. Terus sudah nggak usah pakai border 0. Jadi biar kelihatan bagus ya. Nah gini ya bentuknya. Kalau mau dirapin lagi bisa. Tapi ya ntar aja lah. Kita belajar gini dulu ya. Kalau mau dibentuk bentuk form boleh nggak? Boleh. Gini caranya. Saya buat aja ini ya, H3, heading 3, form pembelian barang. Di atasnya sini. Nah, ini ya. Jangan dilihat, wah bentuknya gini. Ini belum pakai desain teman-teman ya. Ini mohon maaf, kita masih belajar namanya coding dulu atau memprogram. Nah, di sini lihat formnya, ya kan. Ini kok bisa dihitung ya. Nah, ini. Keren ya Pak. Saya contoh 10 kali 2 dulu ya. Nah, 10 kali 2. Ini hasilnya 20 kan gini. Ya kan? 10, 2, 20. Ya kan? Nah, di sini yang harus saya jelaskan adalah sekarang gimana caranya kalian bisa mentransfer inputan ini ke dalam sistem, ke dalam database nantinya caranya gitu. Nah, kita butuh namanya metode atau semacam nah ini perhatikan ya. Jadi di bagian form di sini, ini form yang ini penting ya. Itu tambahkan namanya action. Nah, ya kan. Terus tambahkan namanya, contoh saya kasih nama proses tambah, ya, .php. Nah ini. From action proses tambah .php. Maksudnya apa sih Pak ini? Gitu. Ya kan mungkin kalian bertanya ini buat apa sih Pak proses tambah .php? Artinya kalau saya tekan tombol submit ini, saya refresh dulu. Nah, artinya kalau saya tekan tombol submit yang di sini, itu dia akan ke proses tambah.php. Coba saya klik ya. Hop. Tuh, dia akan ke proses tambah.php di sini. Ya. Tidak ada nih Pak objeknya. Ya, gitu. Ya. Bentar loh, kok masih submit terus nih. Oke, ini saya ganti value-nya deh. Value simpan data. Simpan data. Nah, ini. Ya. Jadi kalau saya klik simpan data, nah dia akan ke proses tambah.php. Ya, ingat. Dia pas di post, dia ke simpan data.php. Ya kan? Nanti minggu depan mungkin saya tambahkan yang get. Saya lupa tuh kelas A, lupa saya tambahkan yang get lagi. Makanya ini kelas A sama B saya samakan post dulu aja ya. Yang get nanti. Get itu nanti get sama CSS deh saya buatkan. Ya, mudah sempat. Oke, nah sekarang yang jadi masalah adalah gimana caranya transfer inputan. Ya, contoh saya input ini 2000 gitu ya. Nanti pas saya submit, itu dia 2000-nya muncul di halaman selanjutnya seperti itu atau kesimpan ke sebuah variabel ya. Nah, di sini cara kerjanya gini ya, teman-teman ya. Di sini kalian tambahkan method. Nah, ini. Metodenya post di sini. Ini ya. POS. Ada dua metode di sini, biasanya ada get di sini, get sama post. Tapi yang kita gunakan post, artinya ditekan atau dikirim. Kalau saya sih nyebutnya post tuh dikirim sih. Kayak ya kirim surat kan post gitu. Ya, metodenya post, ingat metodenya post. Nah, terus kita buat sebuah halaman yang tadi dituju. Namanya proses input ya, gini jadi. PHP. Nah, ini proses sorry, udah pikir ya. Proses input ya. Proses tambah aja deh. .php. Nah, ini. Saya ubah dulu tapi yang tadi. Oh ya, proses tambah betul. Nah, di sini proses tambahnya gini. PHP. Nah, gini ya.
buat sebuah variabel, teman-teman. Contoh, di sini saya kasih nama harga BRG, harga barang sama dengan $, saya lupa gini ya, pos baru gini, baru nama variabel. Ntar contek yang kelas tadi dong, saya lupa loh. Oh betul. Ayo ini ya salah. Ini bentuknya. Nah ini ya. Jadi koma. Nah di sini ingat teman-teman, di sini kasih nama variabel yang ada di tambah sini. Nah di sini saya kasih nama harga nih. Ya. Ini saya zoom lagi, lihat di sini ada nama variabel. Tuh. Namanya harga. Ya, harga. Nah, dia ngenalin nama variabel tersebut. Jadi taruhkan di sini harga, teman-teman. Nah, gini. Harga ini akan masuk ke dalam variabel namanya harga barang di sini ya. Nah, ini. Ya. Nah, untuk ngeceknya gimana? Kita bisa buat echo di sini. Harga barang RP titik. Nah, baru kita buat PHP di sini. Echo. Nah, kita masukkan harga barang di sini. Nih. Nah, ini. Baru kasih BR biar dia enter saja. Oke, kita coba ya. Sekarang kita back, saya refresh. Oke, saya masukkan angka 2. Simpan. Nah, mungkin sini 2. Back lagi, saya masukkan 20.000. Simpan. Simpan ya. Nah, sini. Ya. Saya mengetikkan kalimat boleh nggak Pak? Boleh. Berbentuk string, saya putut. Ya. Putut family Widakdo nama gitu ya. Nah, ini saya simpan. Nah, masuk data di sini. Ya kan? Oh, jadi kita ngirimkan data ya Pak dari form itu ke form lain. Iya, jawabannya gitu. Ya. Nanti strategi nyimpan ke database gimana Pak? Nanti itu diajari sama Bu Vina gitu. Saya yakin kalian juga bisa kok. Ya. Oke. Masuk ya di sini ya. Nah, terus saya masukkan lagi untuk jumlah barang sama total barang nih. Berarti saya gini ya. Kopas aja boleh. Tuh. Nah, di sini jumlah, baru sini total bayar, total bayar. Nah, ini ya. Total BGR gitu. Ya, suka kalian sih formnya seperti apa ya. Harga jumlah total. Harga jumlah total ya. Nah, kita tinggal buatkan aja di sini. Ini jumlah barang sama dengan, nah, baru kita buat lagi total bayar. Nah, gitu ya. Bayar RP total BYR. Nah, jadi ini echo ini nembak ke variabel yang di sini ya. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai salah nama variabel ya. Jumlah. Nah, ini. Ini ya. Kita tes. Refresh. Nah, saya ajarin kalian ya. Jadi ingat, begitu kalian merubah sebuah variabel, jangan lupa klik reload atau refresh ini ya. Reload. Tuh, ya. Saya pernah pengalaman habis merubah variabel tuh marah-marah sendiri. Kenapa? Kok nggak tersimpan gitu? Padahal sudah saya ganti variabelnya. Ternyata kesalahan saya apa ya teman-teman? Ternyata gini teman. Habis saya proses gini saya back. Nah, jadi inputannya ada di sini gitu ya. Tapi karena saya cuma back bukan reload, itu variabelnya kesimpan data lama gitu loh. Ya. Jadi kalau kita back ya atau kembali gitu ya, itu kesimpan data lama. Jadi variabel yang kita ganti-ganti tadi, yang kita ganti-ganti di sini, itu nggak terubah gitu loh. Ya. Dan itu sampai saya kesel banget baru sadar, astaga, cuma itu doang gitu. Dan saya ya belajar dari situ, saya nggak pernah kena lagi gitu loh. Jadi dia sampai nanti marah-marah atau ngaku error gitu kan. Terus pas dicek sama dosennya diketawain gitu misalnya. Loh kok itu loh salah nama variabel kan belum refresh gitu. Jadi oh iya Kak Pak. Nah, jadi nyesel sendiri gitu loh, ya kan. Nanti ketawa sendiri deh. Ada luka ini. Apa apa ya? Bisa ya. Oke. Oke, lanjut. Aduh, biasa. Oke, jadi kita contohkan lagi di sini. Bentar ya. Oke, saya kayaknya injak. Nah, oke. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya, lihat di sini kalau saya ketikkan harganya 20.000 ya, tuh 23 12.000 deh. Nah, terus di sini saya beli 2. Di sini saya ketik 50.000 gimana? Saya simpan ya, ini contoh dulu ya.
Up. Nah, masuk kan datanya, ya kan? Cuma Anda pasti bilang, loh kok jumlahnya beda ya Pak? Atau loh kok nggak sesuai itu? Masa 200.000 dikali 2 cuma 500.000? Kan harusnya 400.000 dong. Nah, ada apa dengan rumus algoritmanya? Nah, itulah yang dinamakan kayak kemarin mungkin kalau yang lagi rame afiliasi gitu ya. Jadi Anda masukkan berapa, loss-nya berapa kali persen gitu. Ya. Itu bisa loh kita buat sebenarnya itu gampang banget sih. Cuma ya jangan lakuin hal itulah buat maaf ya judi atau mau kalian apa cuan-cuan tapi akhirnya ketangkap polisi gitu. Jangan lah ya. B itu kalau nggak saya itu akal-akalan programmer lah itu ya programmer yang jahat yang bahasanya dia bisa nguras harta kalian itu dengan gampang gitu ya trading bahasa katanya padahal bukan itu judi teman-teman ya itu kalau menurut saya kalau Anda pun gimana juga itu susah menang teman-teman susah banget menang gitu ya susah menang Anda begitu Anda masukkan 10 juta berapa pasti nol kalah kalian nggak mungkin menang gitu ya naik turun oh naik Pak wow bener nih nah selanjutnya zoom kalian dibuat habis duit kalian gitu ya dengan rule yang jelas apa merugikan kalian gitu menang dapatnya 70% kalah 100% itu mah dia kalian algoritma buatan kita aja tuh gitu ya kan makanya kalau programmer itu ada yang buat gini dan itu mana apa dimainkan gitu parahnya gitu loh itu biar Anda masukkan berapapun pasti kalah gitu loh ya gitu loh ya tapi Pak pernah menang Pak itu algoritma teman-teman contoh saya buat gini Anda bisa menang kalau masukkan 100.000 ya kan 100.000 nih menang masukkanlah 200.000 begitu Anda maruk gitu ya kan langsung masukkan 10 juta pasti kalah gitu loh karena saya buat pakai if jika uangnya dimasukkan lebih besar dari 5 juta pasti kalah gitu udah saya buat if gitu Anda pasti kan komputer ngikut kan artinya kan saya udah punya logika dong oh duitnya lebih besar dari 5 juta nih pasti kalah gitu ya kan itu udah strategi gitu. Dan itu aduh algoritma yang bisa Anda buat gitu loh ya tapi jangan Anda buat itu untuk ngebohongin apa ya orang yang gitu ya jadi jangan lah judi bola lah slot lah apalah itu kamu saya itu algoritma temennya Anda mau tarik sampai jackpot juga nggak dapat gitu ya tapi kalau misal dapat ya itu bahasa saya itu adalah strategi biar kalian nambah lagi deposit ya. Paling parah kalau paling gampang kan nipunya tuh gini, habis mereka kalian deposit langsung kabur gitu ya. Cuma pintarnya rumus-rumus seperti algoritma yang ada di binary itu adalah dia dia adalah ngerasa kalian itu yang salah gitu loh. Kamu nggak bisa ilmunya nggak dapet gitu. Saya belajar itu mah bukan ilmu mah itu mah dikerjain aja sama orang IT gitu bahasa saya. Gitu, ya. Tapi kalau kita bisa hack gimana Pak? Ya bagus kok gitu. Biar kita bangkrutin balik gitu. Cuma kan ngehack nggak segampang itu teman-teman. Karena dia pakai aplikasi yang udah diinstal atau bahasanya ada di server mereka. Contoh, Anda kan nggak bisa ngotak-ngatik SIP lo kan? Ya kan? Nah seperti itu juga binomo atau seperti itu. Ya, Anda nggak bisa ngehack ke sana gitu. Pasti pengamanannya sangat kuat gitu. Dan servernya tidak di Indonesia. Gitu. Pasti di luar negeri. Makanya jangan ikut-ikut ya teman-teman. Jangan berpikir, oh saya mau beli mobil ke kampus nanti pakai mobil support gitu kan. Lamborghini di Samarinda hancur mobil Lamborghini. Banyak lubang, banyak posisi tidur, hancur di sini. Oh, jangan beli itu lah. Oh, ke kampus Pak. Coba aja kampus lewat mana? Kamu lewat Pramuka itu banyak naik gunung sangkut ceper-ceper gitu. Astagfirullah. Lanjut. Ya emang bener kok kenyataan. Jadi ya wih 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 gitu. Cekrek nyangkut tuh di bawah ya. Oke lanjut ya guys. Oke jadi gini teman-teman ya. Jadi nama variabel itu ngaruh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda salah nama variabel di sini, contoh ya. Di sini saya salah ketik nih harga 2 gitu. Maka pada saat saya refresh di sini, ya kan? Terus saya ketik gini, itu datanya nggak masuk ya. Tuh, dia bilang undefined. Nah, error-error gini tuh jangan panik ya teman-teman. Jangan panik. Biasa aja baca. Undefined index harga. Nah, dia bilang tidak dikenalin gitu. Ya. Cek di garis nomor 2. Cek di garis nomor 2. Ya kan? Garis nomor 2 itu yang di sini. Oh, ini. Kenapa Anda dikenalin nih? Wah. Saya ceklah ke sumbernya di sini. Wah, ada angka 2 di sini. Waduh, delete. Save, balikin.
ya. Baru saya refresh. Oh, masih nggak bisa, back dulu. Jangan langsung submit, itu masih error lagi dia biasanya. Tuh, ya. Tapi caranya pas back itu refresh di sini. Tuh, baru bisa disimpan gitu ya. Ya. Itu pengalaman saya, jadi saya udah aduh, nyesel ya. Tuh, masuk ya. Nah, sekarang yang mau saya ajarin kalian itu bukan ini, tapi rumus algoritma. Ya. Pak, pakai rumus dong, Pak. Masuk ini bisa diinput manual gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, kita masukkan namanya JavaScript. Ya. Nah, kita main JavaScript. Perhatikan ini penting ya buat kalian nanti. Saya akan lihatkan contohnya untuk di sini. Ntar, saya nyontek kelas A tadi yang sudah saya buatkan. JavaScript-nya ini ya guys, mudah. Nah, nih. Rumusnya cuma sauprit gini. Sauprit. Bahasa apa itu? Lanjut di sini bagian tambah. Nah, JavaScript itu bisa ditaruh di bawah, di sini boleh. Ya di atas. Kalau saya sih di atas sih biasanya. Ngapain taruh di bawah? Saya taruh di atasnya HTML boleh, di sini boleh. Atau kalian mau taruh di tengah-tengah sini juga boleh. Ya, karena JavaScript itu mirip PHP, dia bisa disisip-sisipkan gitu. Ya. Tapi saran saya buat Anda itu taruh di atas aja, terus kalian kasih komen. Kasih aja di sini mungkin ini. Ini PHP ya? Oh, sorry. Ini PHP jadi gini. Rumus hitungan. Nah, jadi ya. Jadi kalian nanti terbiasa untuk ini. Nah, di sini saya jelaskan cara kerjanya. Bikin function di sini saya sebut namanya start calculate atau memulai menghitung, ya kan? Start calculate di sini dia bisa juga menjalankan namanya calculate yang di sini, ya. Seperti itu. Nah, gini, ya kan? Baru di sini ada stop calculate. Oh, stop calculate ini nggak usah nih. Saya nggak pakai. Nah, dua ini aja yang saya gunain. Sebenarnya bisa aja pakai satu function nih bisa loh. Cuma saya agak ragu sih. Karena di sini pakai set interval nih biar nanti ada jeda dan dia terulang-ulang lagi gitu. Ya. Nah, di sini cara kerjanya gimana? Lihat, perhatikan ya. Ini sering banget banyak yang bingung gitu. Oh, nggak jalan JavaScript saya gitu. Nah, ini saya jelaskan caranya. Perhatikan di bagian form ini ya, teman-teman. Itu kalian kasih nama name sama ID. Oh, salah name sih. Saya aja name. Name-nya, nama formnya ini tambah data. Ini ya. Nah, ini. Panjangan sih, tambah aja dah. Nah, kalau masih ragu kasih ID ya teman-teman. Saya juga kadang bingung yang mana yang jalan. Coba saya kasih tambah dulu ya. Name tambah ini. Ya. Name tambah. Ya. Nah, nanti cara kerjanya itu kita buat variabel. Ini variabelnya ini suka-suka kalian. Boleh kasih nama harga atau HRG. Gitu ya. Nah, nanti kasih nama formnya di sini. Ini yang punya A ya. Jadi mungkin kalian bingung. Saya buat aja deh beda. Mungkin ini input. Nah, gitu ya. Input. Ini nggak konsisten kalau saya buat gini sebenarnya. Lucu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Nah, berarti di sini tulisannya dokumen titik input ini ya. Titik harga titik value ya. Harga ini yang mana, Pak? Harga itu adalah nama yang di bagian sini. Nah, ini. Jadi dia nembak pertama nama formnya dulu ya. Baru nama value untuk formnya atau teksnya atau inputannya gitu. Ya. Jadi ingat ya, input nama formnya, harga itu nama teksnya di dalamnya, baru value itu apa yang diisi gitu ya. Nah, saya samakan juga dengan yang di bagian jumlahnya di sini. Nah, ini jumlah ya. Nah, di sini kita tinggal ganti di sini input. Nah, ini baru di sini ganti input. Nah, input total value. Jadi dokumen input total value yang di sini. Nah, ini ya total. Jadi nanti dia otomatis terubah. Kita coba ya. Udah bisa jalan nggak ya? Coba save. Nah. Oh, belum bisa jalan. Dia nambahkan ini ya, teman-teman ya. Ini kalau Anda gini doang, itu belum jalan. Lihat, saya ketik 10. Nah, nggak jalan kan? Harusnya 10 kali 2 itu sekitar 20. Seperti itu. Nah, tapi kok nggak jalan, Pak? Nah, jangan lupa ditambahkan yang namanya, nyontek dulu ya. Namanya ini, teman-teman ya. On chain dan on focus. Nah, saya taruh sini ya. Males ngetik sih. On chain, on focus ya. Saya pasang di semua form di sini. Nah, ini. Ya. Jadi cara kerjanya
on change itu akan menjalankan nama fungsi JavaScript start calculate di sini. Start calculate. Start calculate yang mana Pak? Yang di atas ini. Nah, start calculate itu akan menjalankan namanya calculate di sini. Ya. Kalau saya mau ganti nih, fungsinya ganti hitung, boleh nggak? Boleh. Hitung. Ya, saya ganti ya, hitung. Boleh. Nah, suka-suka programmernya. Ya. Nah, ini namanya JavaScript. Nih, script ya, JavaScript ya. Nah, terus kita save, kita refresh. Hop. Nah, kita klik, hop. Nah, udah ada rumusnya teman-teman ya. Jadi kalau kita klik di sini tiba-tiba dia berubah jadi 0, itu ada rumusnya. Coba contoh saya ketikkan 100 kali 2, 200. 1000 kali 2, 2000. 1 juta. Otomatis saya kulangin. Nah, ya kan? Saya tambahin jadi 500.000. Tuh, ini nambah sendiri otomatis ya. Ini saya ganti-ganti bisa Mbak? Bisa gitu. Jadi 9. Nah, jadi 20. Jadi 45. Nah, enak kan dihitung kan sama komputer kan? Jadi kita udah nggak usah ngitung gitu. Ya, enak kan? Nah, itu ya strateginya. Nah, cuma di sini mungkin ada yang masalah. Apa ya teman-teman? Pak, di sini kalau ada orang iseng gimana Pak? Di sini, ya kan? Saya ketik minus gimana? Hop. Wih, total bayarnya cuma minus, berarti kan gratis. Disimpan ke database. Anda bisa bayangkan database Anda kacau, gitu loh. Ya. Kok bisa minus ini gitu loh? Lucu dong, ya. Anda yang berpikir user Anda itu baik-baik aja orangnya gitu, ya. Kalau ketemu misalnya saya lagi ketemu aplikasi yang Anda buat nih, ya, nanti Anda buat skripsi nih. Anda buat, Pak, saya buat POS. Saya kerjain gini kalian. Saya cek, benar nggak ilmu yang saya kasih kalian terapkan? Ya. Coba dong minus. Nah, tembus tuh. Baikin. Nah, itu. Ujung-ujungnya kan rombak banyak. Ya, mungkin jangan berharap saya jadi penguji kali ya. Jadi pembimbing atau gimana gitu. Kalau jadi penguji ya, pasti akan ngetes apa yang pernah saya alamin gitu. Pak, saya buat point of sale, Pak, untuk sistem informasi, untuk skripsi. Saya coba Anda tuh. Coba dong minus. Ya kan? Paling parah dia adalah di ya. Aduh, sorry. Pertama, ini bisa kalian pilihkan jadi option box. Ya, option box-nya itu kayak seperti apa? Seperti ini teman ya. Bisa kalian rubah misalnya dari jumlah barang, itu boleh kalian buat seperti ini. Nah, ini bisa aja kalian buat gini, select. Nah, harusin option. Nah, ini value, kopas, taruh sini. Terus saya kasih 1 misalnya ya. Nah, saya tinggal bikin aja option di sini. Hop, hop, hop. Kita contohkan ada 5 ya, mungkin 5 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini kan gini ya. Jadi nanti bentuknya apa? Dia bukan input ya. Sorry, 3 dong. 3, 4, 5. Kita coba refresh. Nah, betul gini ya. Tuh. Tuh. Ya. Jadi kalau kita udah tentukan harganya misalnya 900.000, ya kan? Ini kita udah pilihan tuh. Ya. Beli 5, Pak. 4.500.000. Ya kan? Beli 2. Nah, itu jadi strateginya macam-macam. Ya. Seperti itu. Biasanya ya seperti itu kan, lihat di Android itu seperti itu. Ya. Nah, tapi tiba-tiba Anda dibilang sama pimpinan, saya nggak mau kalau begitu repot. Nah, Anda harus berpikir lagi, teman-teman. Ya, kenapa? Di sini kalau saya mau beli 100 biji, oh yang mana dong? Ya, Anda bisa bayangkan nggak bikin 100 biji atau 100 buah lah gitu. Ya, repotnya, yang mana tuh Pak? Maksud saya kopas select box-nya atau option box 100, capek Pak. Iya, makanya bisa pakai array sebenarnya. Cuma itu nantilah disajarkan selanjutnya. Ya.
Nah, strateginya nggak gini ya teman-teman ya. Jadi strategi gimana Pak? Strateginya pertama satu, untuk harga dulu, itu Anda ganti ke number. Ya, number. Jadi nanti pas di input di sini, ya, itu dia nggak bisa diketik huruf. Nah, nggak bisa diketik huruf, tapi dia cuma bisa ketik angka. Gitu. Ya. Itu strateginya ya. Ini saya ajarin kalian biar kalian nanti kalau bikin aplikasi itu nggak dibully orang gitu, atau bahasanya bahkan nilainya direndahkan. Gitu. Loh, ini saya bisa ketik huruf nih, ketawain. Wah, apa nih aplikasinya gitu. Ya. Terus diketik minus bisa, ya kan. Nah, Anda bisa buat, Pak, diketik minus kok bisa, Pak? Wih, apa nih total harga kok minus? Nah, strateginya adalah pertama, ternyata aduh saya malas nih pakai gini-gini option gitu. Udah saya balikin ya di sini. Nah, Anda bisa memanfaatkan yang namanya minimum ya. Kita nyontek sebelah lagi tadi. Nah, di sini ketik min ini, nah ini min. Copy aja deh. Nah, ini ya. Jadi bisa dibuat gini teman-teman ya. Nah, contoh ternyata kalau mau beli, nah di situ ada minimumnya teman-teman di sini. Tambahkan sini minimal 0 gitu. Ya, minimal 0 ya. Jadi gini cara kerjanya, lihat. Kita refresh ya kan. Nah, di sini nah, harganya 5.000 ya kan. Nah, di sini dia ngetik 2 bisa 10.000. Pas ketik minus, oh masih bisa, Pak. Kita submit. Wah, masuk kan? Nah, kita refresh dulu. Saya lupa refresh nih. Hop. Oh, bisa sih. Nah, 2000 min 1 simpan. Wah, kok nembus? Nembus. Oh di situ. Tapi tipenya number teman-teman ya. Sorry, tipenya number dong. Tipenya number ya. Sorry, saya lupa. Tipenya number. Di bagian sini itu tipenya number. Sudah kok. Oh sorry, ini di kelas A tadi. Sorry, ini tipenya number ya. Karena ini nggak detek itu tipenya apa. Nah, gini. Jadi pada saat dia back, ini refresh. Nah, di sini lihat ada muncul titik-titik. Ini dia gini. Tuh. Jadi kalau dia minus, nggak bisa tuh. Ah, saya mau minus. Tapi kalau harga, ini minus bisa tuh. Minus tuh. Ya. Ah, bisa Pak diketik. Minus 20. Masih bisa Pak. Nah, misalnya Anda berpikir gitu ya. Atau 1.000 nih. Gini. Nah, masih bisa Pak. Tapi lihat pada diklik simpan. Hop, dimarahin Anda. Ya. Nilai harus lebih dari 0. Ya. Saya maksa simpan, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Pokoknya udah distandarkan sama programmer itu tidak boleh di bawah 0 itu. Bisa contoh lagi, ternyata saya pengen belinya jangan di bawah 0, belinya minimal 12. Misalnya toko Anda toko grosir gitu. Pembelian minimal di atas 3 misalnya. Ya udah tinggal ganti sini 3, teman-teman. Ini. Jadi misalnya nanti dia beli cuma 1, itu dimarahin. Belinya 3 ya deh gitu. Enak kan? Artinya apa? Sistem Anda tuh yang ngasih tahu gitu. Ah nggak mau beli cuma 1, nggak boleh, nggak bisa disimpan. Ya. Harus 3. Nah, itulah sistem. Ngikutin sistem. Standar sistem gitu. Ya. Oh, saya nggak mau, Pak. Saya mau beli 1. Biar nangis-nangis juga nggak bisa. Karena sistem itu nggak punya perasaan. Gitu. Saya beli 2 deh, Pak. Nggak bisa. 3. Gitu. Katanya seperti itu. Tapi begitu Anda ketik 3, maka disimpan. Hop, tembus. Ya, masuk ke dalam database. Artinya, sudah memenuhi syarat kan? Seperti itu. Sama juga untuk pembelian barang, misalnya pembelian barang nggak boleh di bawah 1.000, ya kan ya. Anda tinggal kasih minimum ya, minimum kopi. Nah di sini kasih aja minimum di sini. Misal minimum 3.000, misalnya ya, atau pembelian barang minimal 15.000 atau 10.000.
Nah, itu berlaku yang di mana? Itu berlaku untuk yang bebas ongkir. Anda pernah beli belanja kan? Terus dibilang, kalau ingin dapat bebas ongkir minimal pembelian 40.000. Nah, itu di sistem sudah dibuat seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya saya gini, saya beli cuma 1.000, ya. Terus saya belinya 3, beli sudah benar 3, gitu, 3.000. Tapi saya dimarahin, ini harus belinya minimal 10.000 deh. Gitu. Lah, saya beli cuma 1.000, duitnya 1.000 ya nggak bisa, gitu. Duitnya harus 10.000. Nah, seperti itulah. Ya. Artinya Anda nggak perlu repot marah-marahin user. User itu kan sadar sendiri. Kenapa? Karena dia butuh untuk menyimpan data. Gitu. Ya. Jadi strategi gitu ya. Jadi kalau misalnya user Anda mau beli banyak ya bisa, tapi di atas 3. Gitu. Ya berarti saya mau beli 30 boleh. Gitu. Tapi di sini ada duitnya harus 10.000. Ya udah belinya 100.000 misalnya. Nah gini. Misalnya ya 1.000 ya. Nah baru saya simpan. Tuh, simpan ya. Nah itulah namanya JavaScript teman-teman ya. Jadi JavaScript itu dia akan hitungkan kalian otomatis tuh. Tuh. Ya 20.000. Tuh, dihitungkan otomatis. Dan kalian nggak usah bingung, Pak, itu udah benar hitungannya. Udah benar. Dan itu sesuai kalkulator gitu. Ya. Rumusnya di mana, Pak? Rumusnya di bagian ini ya. Nih, di sini ya. Ini nih. Harga dikali jumlah. Tuh. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi saya ulang lagi ya cara kerjanya. Lihat cara kerjanya. Saya ulang lagi. Mungkin kalian, oh lupa cepet banget Bapak nih. Waduh. Pertama, buat JavaScript di sini dengan rumus seperti ini ya. Rumusnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah di sini ada namanya kalau JavaScript itu variabel var namanya var ya. Ini JavaScript ya. Ya. Mungkin kalian pernah belajar Java di semester 4 ya. Oh, ini semester 4 berarti semester ganjil kemarin pas PBO tuh harusnya belajar Java di situ. Ya kan. Pakai var di sini harga HRG ya. Di sini boleh nggak saya pakai variabel yang saya suka? Boleh ya. Tapi ingat di bagian bawah sini, di bagian isian di sini, itu dia nembak ke bagian bawah yang di sini ya. Pertama cek di bagian name-nya dulu. Name-nya itu yang ini, name form-nya ya. Ingat ya, name form. Ya, name form-nya baru nama variabel di dalamnya, harga. Harganya mana? Yang ini. Nah, ya. Jadi cara bacanya variabel harga itu adalah sama dengan dari input harga value, isian dari input harga value untuk di bagian bawah. HTY atau jumlah barang itu dari input jumlah value, ya. Artinya isian dari jumlah, gitu, ya. Itu ya. Baru nanti di bagian function lagi, ternyata di bagian input total, di bagian form input total di sini itu adalah rumus dari harga dikali dengan HTY, gitu, ya. Itu. Ya. Jadi ini udah rumusnya. Dan ini nggak bisa diutak-atik ya. Tuh. Diutak-atik. Karena mau ngotak-atik, dia dilarang tuh, dihancurin nggak boleh. Nah, biar lebih secure, Anda tambahkan read only daripada dia nyoba-nyoba gitu kan. Mending Anda tambahkan di sini jadi read only. Nah, read only kan dari kalimat bahasa Inggris cuma boleh dibaca. Jadi kalau dari press, hop, nah ini cuma bisa dibaca nih, tuh, ya. Dan bisa diketik. Tapi rumus jalan nggak? Jalan. Saya ketik 10.000. Nah ini kalikan 6. Tuh. Jalan dia rumusnya. 65 dong. Nah, 68 dong. Nah, ya kan. Tapi kalau pakai 0, belum pernah nyoba, cobain 0, dong. 6, gitu. Nah, nggak bisa deh kayaknya. Titik kali ya. Coba titik. Tuh. Bisa kayaknya. Tapi ya itu jalan ya. Hitungan rumusnya ya. Tuh. Ya. 6, kan dia kalikan aja. Ya. Itu contohnya. Ya. Pak, buat apa Pak gini doang gitu. Misalnya begitu gitu ya. Oke. Oke. Ini kan sudah ya. Ntar, jadi sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak sebelum saya jelaskan kenapa harus buat ginian Pak? Nanti saya jelaskan ini untuk apa gitu. Ya. Jangan tanya nggak, jangan takut ya. Nggak dimarahin kok. Marah-marah. Pagi-pagi nggak jelas. Harga jumlah total ya. Ini buat apa? Buat namanya point of sale namanya, point of sale. Ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan rumus macam-macam di sini. Pak, saya mau ganti dong. Jangan perkalian ditambah gitu. Ya bisa di sini. Jadi lucu dong kalau ditambah. Coba ya, 10.000 ditambah 20.000.
Sorry, 2 juta ya, 2 juta. Nah, gini jadinya lucu. Tuh. Loh kok jadi string, Pak? Nah, itulah rumus, guys. Tuh. Nah, karena ada ditambah. Kalau ditambah, berarti Anda harus gunakan integer, dikonversi dulu. Ya, tapi ini kalau nggak salah kali aja. Nah, jadi kalau di sini dirubah, nah, ya. Ini buat apa sih, Pak? Nah, saya jelaskan di aplikasi yang pernah saya buat. Ini aplikasinya, Sindo. Nah, bisa jelaskan ke kelas A tadi ya. Mungkin taruh itu sudah ya JavaScript perkalian. Nah, JavaScript itu hanya digunakan untuk perkalian Pak atau apa gitu. Itu bisa juga untuk copy data juga bisa teman-teman. Ya, contoh Anda pengen buat form untuk mengcopy datanya itu bisa pakai copy. Ya, rumusnya copy file. Tapi perlu nggak ya? Perlu boleh deh saya buatkan. Ini. Saya buatkan sebuah form abal-abal lah gitu ya. Form abal-abal. Ini ya. Copy. Saya taruh di bawah sini. Ini contoh ya biar mungkin buat apa ya di copy gitu ya atau di copy harganya ya, atau bahasanya. Itu nanti ada fungsi sendiri mungkin kalian ketemu dengan suatu studi kasus saya yakin kalian bisa pakai logika Anda ya. Copy harga, copy total. Copy total. Ini saya tulis copy. Nah, ini. Terus di sini saya ini delete. Saya dulu. Terus saya nyontek dulu di bagiannya. Nah, itu di mana ya saya? Dari SI di bagian edit detail PKL enggak ya? Tar. Edit detail PKL. Kayak nggak ada di sini. Tar. Copy. Ini koma lain nih. Copy. Oh, ini dia. Oh gitu. Oke. Tar. Bukan itu loh. Dokumen get element by total value sama dengan penilai pembimbing sama dengan bukan itu. Ya. Yang copy mah sebenarnya tinggal sama dengan aja. Nah, kan repot ini. Ini kayak kurang kerjaan sih. Pakai strategi rumus aja lah di JavaScript boleh. Gini ya teman-teman. Ini aja deh. Saya pakai jurus. Saya samakan aja start calculate ini. Tapi saya tambahkan di sini namanya gini. Nah gini. Ya udah tinggal buat aja. Gini ya. Saya buatkan di sini variabel total. Ya kan. Sama dengan. Nah nanti di bagian bawah dokumen ini sama dengan variabel tersebut. Itu aja cara kerjanya ternyata. Saya lupa. Input copy ya, sorry, copy. Nah, copy value sama dengan total. Dan gitu dong. Ya. Jadi total ini dimasukkan ke dalam variabel. Ya. Nah, variabel ini itu ditembakkan ke input copy value gitu loh. Yang di sini, ya, di sini, ya. Jadi nanti otomatis. Coba kita coba ya. Refresh. Nah, ini ya copy total. Jadi kalau saya ketik sini 10.000, tuh dia ngikut tuh, ya. Di sini saya ketik 2. Nah, dia ngopi paste dari yang ini gitu di bawah sini, ya. Kalau tanya buat apa, nanti deh kalau kalian ketemu dengan yang namanya rumus-rumus atau apa, itu kadang-kadang dibutuhin copy totalnya gitu. Ya, itu. Ya. Kenapa kalau nembak variabel ini aja? Apakah sama aja? Bisa, tapi ada sesuatu yang kadang-kadang digunakan untuk rumus. Oh, sorry buat persen, saya lupa. Buat persen guys, saya lupa. Tapi bisa pakai rumus kok bentar aja itu nggak gini. Terus kalau misalnya kita mau kasih diskon gimana Pak? Ini yang nggak aja nih kopi udah tahu ya caranya. Saya akan buatkan diskon guys. Nah, saya kasih total barang, baru saya kasih diskon di sini. Diskon barang, diskon ya, diskon. Diskon dalam persen ya. Ini persen. Mungkin saya buat dia gini ya teman-teman ya. Nah, diskon.
Berarti total barang, maka repot lagi. Total bayar lagi ya. Total bayar. Bayar gitu ya. Nah, berarti cara kerjanya gimana teman-teman? Caranya gini. Ini saya hapus aja lah. Tar. Total bayar. Total bayar. Betul lagi gini. Sorry. Nah, berarti kita buat lagi ini. Bayar. Ya. Bayar. Berarti kita buat variabel baru ya. Variabel apa ya? Oh, nggak usah kita buat aja langsung dikalikan dokumen input ini ya. Mungkin bisa. Ntar kita coba ya. Kita buat aja variabel diskon. Diskon. Input diskon value. Nah, ini diskon. Ya kan? Ini pakai rumus nih sudah nih. Ya. Jadi total bayar, ini bayar. Ya. Ini saya delete aja. Nah, ini. Bayar sama dengan ini. Tapi saya butuh value-nya nanti ya. Ini jadi bayar. Bayar. Ini input bayar. Mulai pusing kalian kan. Jadi bayar sama dengan, nah ini sama dengan total dikali mana tuh diskon dibagi 100. Nah ini rumus dah. Jadi kan udah mulai begitu. Waduh, bagi 100 kan persen. Ya. Nah gitu ya. Jadi nanti bayar itu sekian dari persentase yang saya kasih. Gitu. Ya. Ya. Kenapa pakai ini? Karena ini kan voucher atau permainan dengan yang pip-pip ada diskonnya seperti itu. Itu bisa ditentukan, teman-teman ya. Nah, oke, kita coba ya. Refresh. Stop. Waduh, ada diskon nih. Oke, saya beli baju harganya 500.000. Ya, 5 juta ya tuh. Oke, 5 juta. Saya beli barangnya 2. Bayar 1 juta dong. Tiba-tiba saya minta dapat diskon dong gitu. Diskon dong berapa? 5%. Nah, 5% ini harusnya 50.000 ya. Oh, sorry. Berarti gini, salah rumus saya. Ini bukan bayar dong, berarti ini total diskon. Total diskon. Salah rumus saya kan. Nah, baru var bayar sama dengan total dikurang total diskon. Nah, gitu rumusnya. Aduh Pak, kepala saya di. Refresh. Ini 50.000 ini sebenarnya total diskon ya teman-teman. Jadi diskon 5% dari 1 juta kan 50.000 gitu loh. Nah, berarti itu total bayarnya itu bukan 50.000 dong, tapi 950.000 gitu. Coba kita refresh. Ya oke, kita ulang lagi 5 juta ya, 5 juta ya. 5 juta. Nah, itu 5 juta nih. Saya beli 2. Berapa nih? 10 juta ya. Nah, saya minta diskon dong. Diskon 5%. Hap. Nah, bayarnya 9.500.000. Diskonnya 5%. Tiba-tiba harganya berubah nih. Di sini bukan 500.000, 400.000. Nah, bayarnya sekian dari 800.000, 8 juta. Enak kan? Wah, saya dapat diskonnya gede tuh. Diskonnya 30%. Nah, total bayarnya 5.600.000. Enak kan? Wah, dapat diskon big sale 33. 50%. Ya, 8 juta, setengahnya 4 juta. Wah, diskon lagi 99%. Bayar cuma 80.000. Ya, diskon 100%. Gratis. Enak ya? Wih, enak banget Pak hitung-hitungannya. Ya, memang seperti itulah. Nah, ini ditampilkan kemana? Ke web, teman-teman. Jadi enak gitu loh. Ya. Jadi saat orang beli barang, ya, di sini dia asal dapat diskon berapapun 2% ya, dia kan dapat total bayar sekian. Jadi tinggal bayar gitu loh. Ya. Nggak perlu Anda hitungkan lagi gitu loh. Ya. Tapi sistem menghitungkan itu. Ya. Jadi kalau kita beli berapapun, mau beli jumlah barang yang naik ini, nah, ya. Itu ya nanti tinggal berapa bayarnya dia, mau berapa miliar dia bayar. Wow, murah banget. Astagfirullah. Aduh, enggak lah. Ya, itu contoh ya. Jadi gitu. Ya.
Jadi, waduh, harganya 4 juta, 4 miliar, murah banget tuh. Tapi nggak gitu sebenarnya. Tapi ini logikanya loh kok susah ya Pak nol-nolnya. Nah, itu bisa diatasin teman-teman ya. Saya lupa rumusnya. Ntar rumusnya tuh. Ntar, berarti pakai sub STR. Terus saya nyontek di rumusnya ini ya. Di sini rumus ini. Ntar saya nyontek dulu ya. Biar kalian nggak bingung masalah titik-titik koma, itu kalian harus tahu cara ngebedainnya atau ngebelah titik komanya ya. Caranya gimana? Buka di bagian PHP-nya itu bisa ditambahkan rumus. Ntar saya contek dulu ya. Sindo, sindo, sindo. Terus di bagian lihat data pembelian di sini saya mau nyontek rumusnya dulu ya. Ntar. Hop, 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 hop. Mana ya? Di bagian total bayar lah. Mana ya? Ntar. Ntar, kok nggak ada? Hmm, Ntar ya. Kok nggak ada ya di sini? Ntar. Tadi kan saya cari sih itu. Ntar. Saya lupa loh lihat data pembelian. Ya bukan lihat data pembelian. Di bagian lihat lihat penawaran nggak ya? Lihat data penawaran. Lihat 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 penawaran. Coba nih. Saya mau dapatkan rumusnya teman. Ntar. Lain ini. Dia pakai JavaScript kok. Lihat detail lah. Lihat ini ubah data pembelian. Nah, di sini. Mana ya rumusnya biar bisa membedakan itu koma itu? Ntar di bagian bawah sini. Nah, ini nih. Kayak JavaScript ya aku ya. Tar. Soalnya ini saya pakai copy yang mana. Tapi saya baru tahu rumusnya tadi. Tar di bagian atas ini pakai JavaScript juga ya. Tar. Oh ini add commas x gitu. Ini pakai rumus di bagian sini ya teman-teman ya. Nih JavaScript ini nih. Ya. Supaya ada komanya gitu. Misalnya contoh kalian pengen biar dia rapi gitu ya. Dia ada add komanya di sini tuh. Ya. Sama dengan add commas x gitu. Ya. Bisa sih, tapi ini bagaimana ya tadi kurang saya nggak akan bisa nyontohkan ini susah. Susahnya apa? Karena ini codingan saya lama dan ini ribet. Ribetnya apa? Dia harus nembak ke X lagi, habis X nembak masukkan data di sini. Ini copy filenya lagi. Jadi filenya itu cuma tampilan doang. Oke, saya contohkan untuk aplikasinya ya. Mungkin ini kan cuma seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi ini, wah ini udah kelihatan. Jangan lupa dikasih read only ya, biar nggak bisa diketik ya. Tuh, ya. Kalau diketik bahaya nih, kalau bisa digini kan wah selesai. Tapi ini kan dia nggak bisa gini teman-teman ya. Dia nggak bisa minus ini. Pokoknya ini kalau dia ketik minus, nah dia nggak boleh. Gitu. Ya harus lebih besar dari 3. Nah di sini kalau misalnya kalian juga takut khawatirnya di sini dia di akal-akal di persen lagi, ya kalian bisa tulis di sini nggak boleh minus dan persentasenya mungkin maksimum cuma 20%. Takutnya gini teman-teman ya, saya jadi kasir nih, ternyata kasirnya jahat gitu. Ih temanku nih kasih diskon 100%, gratis kamu ya, nah, gitu. Ya kan. Nah kita bisa pakai max ya di bagian persennya. Jadi kita bisa ngakalin teman-teman ya. Jadi jangan takut kalian, waduh nanti kalau dia kalian gimana? Makanya kita kalau bikin codingan itu harus totalitas juga gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita dikerjain orang atau bahkan dirugikan gitu ya. Atau kalian malah dibilang aplikasinya nggak bagus nih gitu ya. Nah, cara gimana? Di sini ada min, kita juga bisa kasih max gitu ya. Contoh kita kasih di bagian diskon di sini ya. Minimum 1% ya kan. Maksimum berapa persen? Misalnya contoh 20% aja ya. Nah, gitu. Jadi nggak boleh, takutnya nanti ada yang ngasih 50% gitu. Ternyata dari toko itu udah bilang wanti-wanti pegawainya, kalau minta diskon kasih 20% itu paling maksimum ya. Kalau enggak itu rugi kita ya. Gitu. Nah, dari refresh lagi di sini. Nah, jadi tiba-tiba harganya misalnya 900, 9 juta kali ini. Nah, ini kerepotan lagi 9, nggak apa 9 ini. 900.000 ya. Beli barangnya 1,
diskonnya ternyata saya mau ngasih 90%. Pas simpan. Nah, oh di harus 3 ya, sorry. 3. Nah, pas simpan, wah boleh. Karena dia tipenya bukan integer. Bukan number. Lupa saya ganti. Ini text coy. Ya, kita dengan number. Sorry, saya lupa sih. Kok nembus sih. Nah, ini ya number. Nah, jadi kalau misalnya kita ketikkan 1 juta, nah ini 1 juta. Ya kan? Beli barangnya 3 juta. Dikasih diskon 90%. Ya kan? Nah, dimarahin, mohon maaf, itu harus lebih kecil dari 20%. Gitu. Jadi kalau ada yang pegawai Anda yang nakal gitu atau bahasanya nyoba-nyoba nggak boleh nginput ya, nggak bisa diproses gitu. Ya. Dipaksa harus di bawah 20%. Ya udah. Atau equal atau sama. Ya udah ketik 20% deh. Oke, bayarnya 2 juta ya, 2.400.000. Ya udah simpan. Simpan ya. Nah, tapi saya belum buatkan ya anunya buat form yang lain. Ya, paham ya? Nah, saya sudah paham. Nah, ini contohnya buat ini aplikasi sederhana ya, teman. Baru sederhana banget. Nah, contoh untuk aplikasi yang udah siap jual tuh gini nih. Saya matikan yang ini. Saya nyalakan yang ini nih. Nah, ini sama database. Ya. Ini saya jelaskan cara nyimpen database ya. Jadi biar kalian oh, wow gitu ya. Oke. Ini aplikasi namanya CP Sindo. Saya pernah buatkan waktu itu. Tapi ya jangan lihat dari tampilannya ya guys, tapi dari fungsinya dulu ya. Hai. Kebetulan nih kalian waktu PKL disuruh bikin gini, itu bisa banget gampang. Bahkan saya ada juga bikin untuk aplikasi perlengkapan. Contoh perlengkapannya gini nih. Bagian sini, terus di bagian slash itu saya ketikkan Rahmat. Pakai D kali ya, lupa saya. Rahmat. Oke D ini. Nah, ini sindunya nggak jalan nih, ntar. Hop, ini dia lihat, ntar. Nah, ya, nah. Database-nya nggak jalan misalnya. Nah, ini contoh aplikasi perlengkapan ya teman-teman. Nah, ini kemarin buat KPU tuh di sini. 446. Nah, di sini lihat ada namanya CAPTCHA ya, CAPTCHA. CAPTCHA ini kalau kita refresh dia ganti-ganti terus. Tuh. Tuh. Buat apa Pak dibahas CAPTCHA? Biar nggak dijebol sama bot. Karena bot itu nggak bisa nebak ini teman-teman, nggak bisa nebak dia. Yang bisa nebak kan manusia. Ya. Takutnya kalau komputer kan Anda tahu pernah nonton film-film hacker itu kan dia tinggal pasang dia langsung otak-atik di sini tuh. Tapi selama ini random nggak bisa dinebak. Ini bisa buat mudah loh, tambah-tambahan. Kemarin ada perkalian, pembagian, pengurangan. Tapi usernya protes. Pak, susah Pak perkalian, saya sering salah gitu. Kasian juga saya kan, jadi ya udahlah perkalian. Saya ganti tambah-tambahan. Tambah-tambahan masih diprotes dengan apa? Digitnya kebanyakan sampai 1.000 Pak. Jadi saya pusing. Astaga. Jadi saya buat digitnya 0 sampai dengan 9. Jadi lihat aja digitnya cuma 1 tuh digitnya. 7 lah, 4 lah, jadi 4 tambah 1 gitu aja. Ini sampai dia bilang masih susah. Bah, betul-betul lah. Itu contoh pengalaman. Jadi biar kalian tahu bahwa user tuh aneh-aneh. 7 tambah 6, 13. Ini. Nah, baru bisa masuk. Nah, kalau captcha-nya salah gimana Pak? Nggak bisa masuk ya. Nah, ini gini. Nanti ada tulisan captcha-nya salah. Nah, gitu. Ya. Kembali lagi dia kan. Nah, refresh. Aduh, klik. Sorry. Refresh lagi. Hop. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Kan buat coba-coba aja ya. Masuk. Nah, masuklah ke sini ya. Nah, ini namanya aplikasi perlengkapan ya teman-teman. Jadi kalau kita mau menginputkan data perlengkapan, mau ngajukan barang, nah di sini bisa tuh. Ya. Kondisi barangnya sisa berapa. Nah, itu bisa Anda buatkan aplikasi sistem ya. Jadi kalau kalian nanti kerja dimanapun, Anda cek-cek ada sistem perlengkapan nggak gitu. Contoh dari hal sepele aja lah, dari rumah kalian lah. Anda bisa buat sistem perlengkapan nggak buat rumah gitu. Ya. Dan berbasis web lebih bagus atau berbasis Android lebih keren lagi gitu. Ya. Jadi ini bisa Anda cek, bisa Anda edit gitu. Jadi kalau contoh nih, saya minta barang ke perlengkapan, perlengkapan tuh nggak bisa bilang habis atau kosong gitu, tapi kita bisa tahu dari jumlah barang yang ada di gudang gitu loh. Ya. Contoh saya mau minta dong laptop, ada nggak ya laptop ini? Oh, tuh ada tuh laptop ROG, masih ada 2 nih, minta dong 1. Bisa nggak? Bisa. Dari mana? Nih sisa barang satu nih.
ya kan? Berarti saya bisa ngajukan minta barang. Tuh, ya. Nanti tercatat unit mana yang minta barang. Contoh Pak Putut minta laptop 1 ROG. Berarti nanti laptopnya sama Pak Putut tuh. Ya. Berarti saya kalau misalnya Pak Putut nanti saya minta laptopnya bisa. Karena kan barang perlengkapan dipinjemin misalnya. Gitu. Ya. Nah, untuk barang-barang seperti ini ya. Jadi bisa dicek rekapitulasinya. Contoh jenis ATK, jenis cetakan, ya. Kan ada jenis-jenisnya barangnya seperti itu. Nah, ini. Nah, ada chartnya ya. Tuh. Sabun cair, penggaris, eh, rak sepatu gitu-gitu ya. Jumlah perlengkapan. Nah, ternyata oh banyakan di sini ya kan. Rak sepatu dan lain-lain. Nah, bisa dicek di sini tanggal transaksinya kapan, sisa barangnya berapa. Ya, gitu. Nanti kalau misalnya barangnya 0, dia bisa dikasih keterangan mohon di stok gitu. Bisa. Makanya Anda bisa bayangin kalau seperti Indomaret atau Alfamart itu punya sistem gitu loh. Jadi makanya jangan kaget kok tiap Anda ke Indomaret pasti ada truk yang ngirim barang gitu. Ya karena dia tahu barang yang mau habis yang mana gitu. Dari mana? Dari sistem. Sistem mana? Sistem kasir. Begitu Anda beli pip 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 itu kan dia ngurangin gitu loh. Ya, seperti itu. Ya. Makanya dibuatlah sistem aplikasi yang lengkap. Ini bisa jadi skripsi buat kalian ya. Boleh. Ya. Tapi ya pasti saya uji dulu ya. Diuji dari mana? Dari sini teman-teman ya. Dari kayak gini nih, dari inputan kalian udah benar nggak nama barangnya, terus jenis barangnya, ATK, cetakan, terus jumlah barangnya seperti apa, tanggalnya muncul nggak, seperti itu. Kalau Anda masih ketik tanggal manual, pasti saya suruh rombak, gitu. Tanggalnya manual, saya bilang gitu. Wah, saya nggak mau ya. Masa ada user suruh ngetik tanggal gini, 2020, 09, 0 berapa nih, 03, 07. Atau paling parah dia ngetik manual gini, 07 Maret, nah selesai Anda diketik gitu. Maret 2022. Selesai Anda diketik gitu. Format date itu adalah seperti ini ya. Nah, tuh. Ya, seperti itu. Nah, kalau dirubah-rubah bisa nggak? Bisa tuh. Jadi enak dia tahu, oh ini hari apa ya? Dia bisa ngecek kalender. Oh ini tanggal 7. Nah, ya. Satuannya apa? Nah, di sini kalau perlengkapan, itu kemarin pengalaman dia ada yang unit, ada yang satuan, dan yang lain. Gitu. Jadi tergantung kalian seperti apa. Lu mau bentuknya unit, rim, dan lain-lain ya. Taruh kok bunyi-bunyi sih HP saya. Kok nggak jelas. Sudahlah. Lanjut. Lanjut ya. Nah, yang mau saya tunjukkan itu bukan ini, tapi adalah yang bareng ini. Ya. Admin kalau nggak salah. Bentar ya. Sama ya untuk template-nya karena saya nggak punya. Hap. Kok nggak masuk nih? Bentar. Sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hap. Oh, masuk. Nah, contoh untuk point of sale gini ya teman-teman ya. Nah, lihat. Pertama dia punya akun untuk sales. Salesnya buat apa Pak? Contoh Anda punya banyak sales untuk jualkan barang. Contoh kan kayak mobil tuh. Ya pasti kita punya data sales dong. Ya kan? Penjualnya siapa aja. Ya kan? Nah, tuh. Ya. Di sini kalau data salesnya saya baru punya 2 sih. Ya kan? Seperti itu. Nanti dia punya akun ya. Nah, ini baru 2 orang. Contoh kalau mau nambah sales lagi tinggal ditambahkan di sini tambah data sales. Ya contoh dia punya nomor handphone, username-nya apa. Jadi dia pas dia melayani orang beli barang itu pakai akun sales. Tujuannya apa? Saya bisa tahu penjualannya orang tersebut berapa nantinya. Ya, ini namanya point of sale gitu. Tapi ini nggak semua pakai akun-akun gini ya, tergantung. Tapi kalau saya sebagai contoh perusahaan besar seperti mobil Toyota atau Daihatsu gitu-gitu, pasti saya butuh aplikasi kayak gini gitu. Ya, pasti ada dia, pasti punya gitu. Saya bisa tahu orang itu jual mobil berapa dalam waktu bulan ini berapa tahu saya gitu loh. Ya. Cara gimana lihat cara kerja gini. Tapi saya harus login dulu ya. Login dari pakai akun. Oke, saya nggak pakai akun deh. Saya langsung lihat contohnya aja ya. Karena waktunya udah mau habis. Oke, contoh untuk yang ini ya teman-teman ya. Untuk yang input tadi. Yang gini ya. Nah, jadi contoh gini. Nah, bikin form input itu nggak segampang tadi ya. Jadi gini caranya. Masukkan perihal di sini. Nah, saya contoh. Beli barang kantor. Ya kan, nama Putut. Ya kan. Perusahaan Unmul misalnya. Alamat Jalan Kuaru, ya kan? Terus di sini kotanya
Samarinda, ya kan? Nomor telepon masukkan 08 bla bla bla. Nah, di sini lihat di bagian sini teman-teman. Nah, ini ya. Itu saya bisa beli barang sebanyak yang saya mau dalam bentuk array. Ya, array. Ya, contoh sini saya beli nih kulkas 2 pintu. Beli berapa, Pak? Beli 5. Beli 5 ya. Sorry, beli 5. Harga kulkas 2 pintu itu sekitar 4 juta. Wah, 20 juta. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini yang tadi mau saya buat sebenarnya. Ada titik-titiknya di sini. Kan enak kelihatan tuh titik-titik itu. Tuh, enak kan? Ya nanti akan coba sendirilah. Ini contoh aja. Tambah. Wah, bisa tambah nih sebanyak-banyaknya mau berapa banyak kalian bisa tuh. Ya. Itu kan mirip seperti dia tinggal pakai barcode gitu ya. Tinggal scan scan scan. Nah, ini contoh. Saya beli lagi nih laptop. Flip. Ya kan? Saya beli 8. Harga laptopnya 8 juta. Nah, 8 juta 500 deh. Anda nggak usah ngerepotin bakal dihitungnya gimana, tapi hitungin nolnya dulu nih. Taruh 8 juta 500. Nah, gini ya. Hap, lihat di sini bertambah otomatis. Ya. Saya beli lagi dong mouse gaming. Ya, saya beli 5 deh. Laptopnya 8 loh. 8 deh. 200.000. Nah, lihat di sini dia ada otomatis. Ya. Kalau saya nggak jadi gimana, Pak? Ya hilang, tinggal gini aja. Tuh, hilang kan? Gitu loh. Ya. Saya beli meja gaming. Satu. Harganya 7 juta. Tuh, dia nambahkan otomatis. Tuh. Totalnya 95 juta, Pak. Wih, saya beli banyak nih. Tuh, diskon dong. Nah, di diskon yang tadi ya. Rumus diskon tadi. Oke, saya diskon 5%. Hop. Nah, diskon 5% dari 95 juta adalah 4 juta. Wih, gede banget diskonnya. Baik banget dong orangnya. Iya. Anda lo beli 95 juta, diskonnya 4 juta. Boleh lah, banyak gitu kan. Diskonnya 1% aja deh. Ya udah, 950.000. Ya kan? Itu udah disimpan otomatis gitu. Atau bahasanya tuh dia sudah terbuat otomatis. Nah, begitu saya simpan, klik. Nah, simpan ya. Nah, simpan ya. Tuh. Ya udah datanya kesimpan di situ. Ya. Tadi yang beli siapa? Saya. Tanggal berapa nih? 2022. Saya cari dulu ya, ntar. 2022. Oh, nih. Dan ini nomor penawarannya otomatis ya. Ya kan? Jadi muncul di sini nama customer siapa, belinya sekarang 7 Maret, belum diproses. Nama salesnya super admin. Nah, ternyata super admin yang ngurusin. Nah, atau admin pusat itu. Nah, itu bisa di print, teman-teman ya. Nah, print data gini. Nah, lihat di sini. Nah, waduh Pak, tuh kok diskonnya sama total bayarnya 0 di sini. Nah, nggak akan bisa nembus teman-teman. Kenapa? Karena begitu mouse ini bergerak, ya mouse ini bergerak, set ke sini, ke tombol, itu dia akan otomatis ngitungkan. Lihat. Hop. Oh. Itulah fungsi yang namanya on focus yang tadi di sini, yang saya jelaskan di codingan saya tadi. Yang di sini ya. Nah, di sini mungkin Anda mungkin kalian juga bertanya, yang mana Pak? Yang ini teman-teman ya. On focus ya. Nah, kalau on change itu apabila dirubah, apabila diganti-ganti, maka dia akan jalankan fungsi JavaScript namanya start calculate. On focus itu artinya kalau mouse-nya bergerak mengarahkan ke fokus ke sini, dia akan merubah codingannya atau mengaktifkan codingannya tadi atau algoritmanya tadi. Jadi kalau dia ke sini nih, sini aja ya. Hop, tuh. Sini hop. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia mau macam-macam, totalnya 0 nih. Tiba-tiba saya mau nekat tombol tombol kirim gitu, ya kan? Kan gini ya. Wih, 0. Ah, langsung klik. Nah, pas diklik loh muncul. Nah, gitu. Jadi dia ada JavaScript yang dijalankan dengan catatan dia on focus. Nah, kalau on change itu artinya seperti ini. Kalau ini berubah-ubah, nah ini namanya on change ya teman-teman. Nah, ini diganti kan. On change namanya. Ya, seperti itu. Nah, kalau on focus tuh apabila saya klik ini. Oh, saya matikan ya servernya sudah. Sorry. Pindah server soalnya. Nah, kalau saya mau cetak gimana Pak? Ya, saya cetak. Jadi pas dia klik cetak, hop. Nah, di sini bisa saya bentuk Word. Ya, bentuk Word ya. Tergantung permintaan ya. Kalau kemarin sih saya bilang ada yang bentuknya Word, ada yang bentuknya PDF. Nah, ini Word. Tuh, bentar ya. Word bisa Pak? Saya lupa loh Word ini. Bagaimana caranya? Bentar. Itu,
Word bisa Pak? Saya belum pernah buat kayak Wordnya. Nah, muncul ya. Word ini, ntar kayak mana strategi Word? Ntar dulu, kok bisa ya Word? Saya lupa, ntar. Astaga. Bisa ya, berarti saya tuh bisa loh buat kalian tuh apa? Sistem kalian tuh. Ini bisa ya, ntar. Oh, enggak. Itu tetap sama, dia ngepost tadi formatnya itu. Tapi itu dia juga sama loh, formatnya kan sudah tersedia. Oh, bisa berarti saya buat CP kalian tuh bentuknya Word. Oh, tapi ada kelemahan nih teman-teman. Saya lupa fotonya nggak bisa ini nih. Dia nggak bisa. Di foto ini dia nggak bisa deh. Saya udah pernah nyoba fotonya nggak bisa. Saya kepikiran buat SI itu. Jadi biar enak. Nah, ini udah jadi ya. Jadi kalau mau di print bisa bentuk Word gitu ya. Gitu. Nah, kalau mau yang bentuknya PDF bisa nggak Pak? Bentuknya nota bisa, tergantung permintaan ya. Kalau misalnya bentuknya permintaan seperti ini ya. Nah, ini. Ada ya. Nah, bentuknya kalau mau yang bentuknya nota ya. Nah, gini. Nah, ini. Ya kan? Nota nih ya. Hop. Nah, dia beli 3 nih. Ada saya cetak ya. Nah, dia bisa bentuknya PDF. Nah, gini ya. Nota. Nah, ini dia bentuknya PDF. Ya, nah ini. Seperti itu ya. Jadi tergantung permintaan yang diminta oleh siapa? Oleh si pemesan gitu. Ya. Mau PDF oke, mau Word oke, mau apa? Excel boleh. Ya. Ya tergantung, tapi rata-rata bentuknya seperti itu. Ya. Oke. Nah, terus yang jadi fungsi dari sistem point of sale atau POS itu adalah kita bisa tahu untuk pembeli siapa aja, ya kan? Daftar customer-nya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, ini. Oh, ini data pembeli gitu. Oh, saya bisa tahu jalan mana, ya kan. Nomor handphonenya berapa. Jadi saya bisa hubungin kalau ada diskon. Siapa tahu pengembangan ke depan saya ingin buat database. Nanti kalau ada barang baru, saya infokan ke kalian gitu. Lewat handphone kalian di sini, ya. Pakai WA Blast gitu. Makanya sekarang kan sistemnya kalau ada info-info dari Shopee atau Tokopedia kan dia ke WA kalian tuh, ya kan. Terus kalian bisa blokir nggak? Ya bisa. Tapi pilihan ada di Anda gitu. Mau diblokir atau enggak. Mungkin kalian suka dikasihin voucher atau seperti apa. Ya. Nah, yang jadi lagi fungsi dari point of sale, saya bisa tahu penjual barang saya yang produktif siapa gitu. Ya. Caranya gimana? Contoh gini nih. Ya. Saya mau cek dong penjualannya Pak Putut nih. Ya, saya cek di sini. Ini apa nih? Ini oke di sini. Saya cek ya Pak Putut ini udah jual berapa nih untuk jual mobil. Nah, sini ya. Oh, 2014 dia kosong. Coba 2022 enggak? Oh, enggak ada. Oh, ada nih 2022. Tapi belum ada jualan saya tadi kayaknya. Karena belum pakai akun. Oke. Yang ada 2017 saya baru ingat 2017 ya. Nah, sini. Hop. Nah, di sini teman-teman ya tuh. Wih, Pak Putut jualan bulan Desember. Ini bulan Desember ya. Di sini kan ada bulan nih. Wih, Pak Putut udah menjual 67 juta. Ya kan? Wih, 60 juta. Nah, kita lihat temannya si sales satunya lagi. Nah, gitu loh. Ya kan? Jadi Pak Putut kan dapat gaji sama bonus. Tapi temannya yang sama statusnya sales, gitu ya. Ya, sales ya. Saya cek di sini. Nah, ternyata di 2017 ini, hop. Nah, si Alda itu cuma bisa jualan 228.000, ya kan? Ih, kok kelihatan Pak? Ya bisa dibandingin jadi, oh Pak Putut 67 juta, Alda 228. Alda saya marahin, gajimu 3 juta, kok jualanmu cuma 200, apa untungnya dong kalau gitu, ya. Berarti Anda makan gaji buta gitu, ya. Nah, jadi Anda bisa dimarahin kok sama pimpinan, diomelin. Anda nggak bisa ngelak gitu loh. Mungkin Anda, mohon maaf ya, terlalu malas atau ini jual nggak bisa gitu, atau ya bahasa dalam sebulan tuh mungkin Anda udah berusaha tapi memang lagi sepi, ya itu nggak bisa, perusahaan nggak mau tahu gitu kadang-kadang itu. Karena Anda dibayar 3 juta tiap bulan untuk ngejual unit gitu loh. Ya lucu dong kalau Anda digaji 3 juta, ternyata dalam bulan Desember itu Anda cuma dapat 200.000. Anda ngapain? Nah, gitu. Entah bisa gaji Anda dipotong atau enggak Anda bisa
dikurangin anunya uang harian Anda gitu. Tapi kalau Pak Putut tadi yang jualan, wah ini jadi contoh teladan, 67 juta nih dia jualan. Oke Pak Putut saya kasih mobil, ya kan? Mana bisa mobil harganya 67 juta, motor lah minimal atau handphone lah. Handphone paling harga 1 juta, 2 juta atau 3 juta kan bisa dikasih ke Pak Putut sebagai reward, ya kan? Nah, itulah namanya point of sale teman-teman ya. Jadi nanti kalian tuh bisa buat gini, gitu loh. Ya. Jangan berpikir, Pak, maksud saya buat cuma, mohon maaf ya, Python atau semacam Java yang tampilannya mohon maaf sederhana gitu. Kalian bisa bikin nanti mobile, teman-teman ya, berbentuk Android, berbentuk web, gitu loh. Jadi Anda bisa ngelakuin apa aja dengan aplikasi web ini. Gitu. Ya. Cuma ini contoh aja, karena ini kan memang kemarin lokal host aja, tapi sudah digunain sih. Ya. Jadi saya bisa nambah sales di sini. Saya nanti tiba-tiba sales saya banyak Pak. Nambah-nambah nih saya pengen penjualan saya meningkat. Ya udah tinggal bikinkan akun di situ. Jadi begitu sales itu jualan dengan akunnya dia, maka dia bisa kelihatan. Makanya Anda tahu kan kenapa Indomaret itu dia sip-sipan gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti pas sipnya ini penjualannya jelek dia dikurung enggak. Maksudnya dikurangin enggak. Tapi dia sistemnya dia bisa tahu di sales siapa yang rajin ngelayanin gitu loh. Ya kan. Contoh nih, dia target sehari misalnya harus ngejual minimal 5 juta misalnya, ya kan? Ya udah nanti begitu 5 juta, salesnya ngelayanin tuh, ayo, 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 beli. Nanti habis itu gantian. Wah, udah tercapai target tuh, gantian. Kalau contoh teman saya tuh kalau udah jualan ya, dia cuma ditarget misalnya cuma 5 mobil misalnya, 5 mobil. Begitu dapat 5 mobil dia tinggal santai kan, udah tercapai target tuh. Ya udah, nyantai-nyantai dulu lah. Jadi dia kadang-kadang ke kantor cuma sidik jari, itu dia kadang entah jalan-jalan kemana gitu. Ya, itu kadang seperti itu. Ada juga yang memang dia terlalu over kerja. Jadi saya jual terus. Perusahaannya seneng lah punya perusahaan karyawan teladan kayak tadi gitu, 67 juta, ya kan. Tapi ada juga karyawan yang slow aja lah, yang penting tercapai target. Itu pilihan ada di Anda gitu ya. Mau rajin, mau slow, mau dimarahin ya, tapi sistem udah seperti itu ya. Jadi Anda bisa melihat lah gimana caranya sistem sebuah corporate ya. Sama seperti ini, jadi saya buat Siplo itu juga sama. Bisa kelihatan kalian kinerjanya. Dari mana? Dari nilai mata kuliah kalian. Gitu. Ya. Maka jangan kaget ya. Oke guys, saya rasa itu dulu ya. Jadi form tadi saya sudah jelaskan. Ini form itu bisa dibuat rumus JavaScript ya. Jadi kalian bisa hitung rumus dengan mudah. Jadi kan nggak usah ngitungin lagi manual gitu. Tapi Anda bisa buat semacam form yang di sana bisa mempermudah Anda dalam memproses hitung-hitungan ya. Yang ini ya. Nah, ini ya. Ini penting loh ya, jadi sering digunain. Ya. Dan saya berharap kalian udah paham tentang JavaScript. Ini masih basic ya, jangan berpikir wah susah nih Pak. Enggak, ini masih basic. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita bahas untuk yang get. Ini kan masih yang post ya, post yang ngirim data. Nanti kita belajar yang get. Karena waktunya udah habis, saya rasa itu dulu ya teman-teman. Jangan lupa absen di mall, saya udah siapkan tadi. Mungkin jaga kesehatan kalian, jaga pola makan, dan juga itu aja. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya.